Merasa terus ditatap Aisyah menjadi sangat risih. "Maaf dok, saya tidak memakai baju," ucap Aisyah pelan. Wanita itu tersenyum, sambil kemudian mendekati Aisyah. "Tidak apa-apa, biar aku lihat lukamu dulu," ucapnya dengan ramah. Mereka berdua duduk di atas tempat tidur. Aisyah duduk membelakangi Anita. "Panggil saja Anita." "Jangan dokter," ucap Anita sambil mengamati punggung Aisyah yang kemerahan. Aisyah hanya mengangguk kecil. "Untung saja lukanya sepertinya tidak parah," ucap Anita lagi yang langsung membuat Aisyah lega. "Aku akan mengolesinya dengan salep." Aisyah mengangguk. Dengan sangat hati-hati, Anita mengobati luka Aisyah dengan salep yang sudah dia bawa. "Sedang apa kamu malam-malam di dapur?" tanya Anita sambil terus mengoleskan salep pada punggung Aisyah. "Memasak, jam segini?" "Memasak untuk sahur," jawab Aisyah pelan. "Oh," jawab Anita mengerti. Sembari terus mengobati lukanya, Anita terus-menerus mengagumi kulit Aisyah yang putih bercahaya. Padahal dirinya tahu pasti jika Aisyah pasti tidak pernah melakukan perawatan tubuh. "Sudah. Sementara jangan dulu memakai baju. Biarkan salepnya meresap dulu." Aisyah mengangguk. Dia sedikit merasa lebih baik sekarang. Salep yang dioleskan pada lukanya membuat sedikit rasa terbakar itu hilang. "Terima kasih," ucap Aisyah membalikkan tubuhnya. Anita mengangguk sambil tersenyum ramah. "Maaf pasti sudah mengganggu Anda malam-malam begini." Anita langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, kami dokter sudah biasa." Anita terus menatap lekat wajah Aisyah dan mengaguminya karena tanpa polesan make up sedikit pun. Aisyah sudah sangat cantik menurutnya. Dan jujur saja, itu membuatnya sedikit iri. Sekaligus ketakutan. "Kenapa kamu tidak mau diobati oleh suamimu sendiri? Dia juga seorang dokter." Aisyah tampak kaget dengan pertanyaan Anita. Dia tampak gelagapan untuk menjawabnya karena tidak mungkin baginya menceritakan masalah rumah tangganya pada orang asing yang baru dikenalnya. Anita mengerti jika pertanyaannya membuat Aisyah tidak nyaman. "Maafkan aku. Bertanya hal pribadi padamu." "Tidak apa-apa," jawab Aisyah berusaha tersenyum. "Oh iya, maukah kamu berteman denganku?" tanya Anita dengan bersemangat. Aisyah langsung melihat Anita lalu mengangguk sambil tersenyum. "Baiklah, mulai sekarang kita akan berteman baik." Anita terlihat senang. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. "Bagaimana?" tanya Alfian yang rupanya menunggu kabar sedari tadi di luar kamar. "Lukanya tidak parah. Aku sudah mengolesinya dengan salep," jawab Anita dengan suara sedikit keras. Tak ada jawaban dari luar. Rupanya Alfian yang kini merasa lega berjalan mendekati sofa dan duduk terkulai lemas di sana. Alfian melihat jam dinding. Sudah pukul 4.24. Dirinya tahu jika tadi Aisyah memasak untuk makan sahur. Karena dia juga tahu istrinya itu rajin berpuasa. Hampir sering dia mendengar Aisyah memasak pada dini hari seperti ini. Namun bagaimana bisa istrinya itu tersiram air panas masih menjadi pertanyaannya. Lalu dia menduga-duga jika mungkin kerudung panjangnya tersangkut pada panci. Alfian menjadi merasa jengkel melihat tingkah Aisyah. Seharusnya pada dini hari seperti itu. Di saat dirinya pasti sedang tertidur lelap. Tak masalah bagi Aisyah keluar dan memasak tanpa menggunakan jilbabnya. Toh siapa yang akan melihatnya? Tadi, bukan hanya dengan jilbab panjangnya. Dirinya melihat Aisyah tadi bahkan lengkap dengan cadarnya. Alfian menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia lalu mengingat kembali ucapan Aisyah. Alasannya tak ingin memperlihatkan wajahnya adalah takut jika dirinya tergoda. "Hah? Tergoda? Percaya diri sekali dia takut aku tergoda jika melihat wajahnya." Gumam Alfian sambil tersenyum sinis. "Kamu pasti akan tergoda," ucap Anita yang datang tiba-tiba mengagetkan Alfian. Rupanya gumaman Alfian terdengar olehnya. Alfian langsung terlihat salah tingkah. Anita duduk di sampingnya. Tubuhnya dia rebahkan pada sandaran sofa. Melihat lampu di atasnya dengan tatapan kosong. "Dia cantik," ucap Anita pelan. Alfian kaget. Melirik Anita di sampingnya. "Sangat cantik. Wajar kalau dia bicara kalau kamu akan tergoda jika melihat wajahnya," ucap Anita lagi sambil melihat Alfian di sampingnya. "Kamu tahu, aku iri padanya."
Kecantikannya terjaga. Hanya orang beruntung yang bisa melihat wajahnya. Tidak sembarang orang, terutama laki-laki. Kamu itu beruntung, Al. Alfian mengerutkan keningnya. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Alfian. Secantik apapun dia, aku tidak mencintainya. Alfian memegang tangan Anita. Belum, Anita menatap Alfian lekat. Jangan katakan tidak karena kamu tidak tahu ke depannya. Lanjut Anita. Alfian tertegun. Aisyah mencoba kembali mengenakan bajunya karena sudah merasa lebih baik. Setelah melaksanakan salat subuh dan mengaji, dia berniat ke dapur untuk membuat teh. Keluar kamar, dia merasa kaget melihat suaminya Alfian tidur di sofa. Namun dia memilih untuk tak menghiraukannya. Terus menuju ke dapur. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu kamar Alfian yang terbuka. Melihat dokter Anita keluar dari sana lebih membuatnya kaget. Saya pikir Anda sudah pulang, ucap Aisyah. Anita yang sepertinya baru bangun tidur menggelengkan kepala sambil menguap. Tadi aku ngantuk sekali. Jadi tidur sebentar di sini, ucap Anita sambil duduk di atas meja makan. Saya akan buatkan teh. Anita mengangguk. Dia lalu melihat Aisyah yang sibuk membuat teh di depannya. Aisyah. Wanita di hadapannya terlihat anggun dengan pakaian syari lengkap dengan cadar yang dikenakannya. Tak akan ada orang yang tahu jika di balik penampilannya yang tertutup, ada karunia Tuhan yang sangat indah di baliknya. Anita lalu melihat Alfian yang tidur di atas sofa. Berpikir jika sebenarnya kekasihnya itu beruntung mendapatkan Aisyah. Selain karena dia yakin jika Aisyah berhati baik, Alfian tidak tahu jika Aisyah sangatlah cantik. Cantik. Kata-kata itu yang selalu dia sebut semenjak bertemu dengan Aisyah. Walaupun dirinya juga perempuan yang juga menurut beberapa orang juga cantik. Namun melihat Aisyah entah mengapa seakan membuatnya rendah diri. Seolah-olah tahu jika mereka disandingkan sudah pasti Aisyah yang jadi pemenangnya. Dia kini merasa takut. Perasaan itu menggerayangi hatinya. Ini tehnya, ucap Aisyah sambil menyodorkan teh membuat Anita yang melamun kaget. Makasih. Anita segera mengambil cangkir teh dan menyeruputnya pelan. Dia lalu melihat jam di tangannya. Aku harus pergi sekarang, ucap Anita sambil berdiri. Terima kasih sekali lagi, ucap Aisyah. Lia, jawab Anita sambil tersenyum. Nanti aku akan kesini lagi untuk melihat lukamu. Aisyah mengangguk. Oh iya, setengah jam lagi tolong bangunkan dia. Ada jadwal operasi pagi ini, ucap Anita sambil menunjuk Alfian dan pergi dengan terburu-buru. Aisyah terdiam. Dia tak mengiyakan hingga Anita pergi. Aisyah melihat Alfian yang tertidur pulas. Bagaimana caraku membangunkannya? Gumam Aisyah. Setengah jam kemudian, bangun. Aisyah berkata dengan sedikit keras. Alfian tetap tidur dengan pulas. Bangun. Ini sudah pagi, ucap Aisyah dengan sedikit lebih keras lagi. Itu tak membangunkan suaminya meski suaranya sudah lebih keras dari sebelumnya. Aisyah menghampirinya lebih dekat. Ragu-ragu melihat tangannya. Dengan ragu-ragu juga Aisyah menghampirinya lebih dekat. Dengan ragu-ragu juga menggoyangkan perlahan tubuh suaminya dengan ujung telunjuknya. Bangun. Ini sudah pagi. Katanya ada operasi hari ini. Akhirnya suaminya terbangun. Tubuhnya menggeliat. Lia sayang, aku akan bangun. Apa kamu sudah siap? Kita berangkat ke rumah sakit sekarang. Aku mandi di sana saja. Alfian beranjak bangun untuk duduk sambil mengucek matanya. Tanpa melihat Aisyah di depannya. Pacar Anda sudah berangkat duluan. Dia memintaku untuk membangunkan Anda. Alfian tersentak langsung berdiri melihat Aisyah di hadapannya.